Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Baik, Baik, Ibu. Bu. Alhamdulillah. Oke, jadi kita bertemu lagi pada hari ini ya di pertemuan ke-14 pada mata kuliah keperawatan medikal bedah. Sebelumnya saya ingin menanyakan nih, gimana perasaannya hari ini, memulai perkuliahan di pagi hari ini? Apakah ada yang semangat, ataukah ada yang lelah, atau mungkin ada yang galau? Semangat semua atau gimana? Semangat, Semangat, Bu. Saya semangat, Bu. Tapi Semangat semangat. belum semua sarapan. gitu ya. Hal ini kenapa saya tanyakan karena kita tidak apa namanya tidak bisa memungkiri bahwa terkadang perasaan situasi kita gitu ya bisa mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari. Misalnya apalagi dalam proses pembelajaran. Jadi ketika kita mulai pembelajaran, kalau dimulai dengan semangat, insya Allah bisa fokus dan bisa menerima pembelajaran dengan baik. Nih. Nah, jadi pada pertemuan ke-14 ini nanti kita akan membahas suatu topik yang memang sedang hangat diperbincangkan ya, sedang banyak kasusnya sedang meningkat. Ya, topiknya adalah asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan patologi sistem endokrin dengan kasus diabetes mellitus. Sebelumnya saya akan melakukan presensi terlebih dahulu ya, presensi secara online melalui presensi Unip. Silakan nanti angkat tangan untuk setiap nama yang sudah saya sebutkan, sehingga nanti langsung ke save Anda sudah hadir mengikuti perkuliahan. Tadi sudah kita lihat ya topiknya tadi tentang DM. Nah, sekarang ini ada sebuah video, silakan Anda simak. Oh, banyak banget. Kayaknya 600 sampai masih hingga 30. Data sebenarnya DKI bisa mengakses 46,23%, 5% berusia sampai 9 tahun. Saya pasien usia 0 dominasi anak perempuan 70 kali lipat sejak tahun 2010. Oke, baik. Sekarang saya mau menanyakan tanggapan dari rekan-rekan semuanya berkaitan dengan video tersebut. Apa yang ada di benak rekan-rekan semuanya berkaitan dengan video tersebut sesuai dengan topik yang akan kita bahas? Ada yang mau menyampaikan pendapat atau menyampaikan gagasannya? Silahkan. Izin Saya bertanya, Bu. Bertanya, oke. Silakan Pak Nur. Eh, itu diabetes yang video tadi itu eh, cangkupannya keseluruhan ya, Bu ya? Banyak yang seperti tadi ada orang dewasa juga, ada anak kecil juga. Penyebabnya gimana tuh, Bu ya? Oke, baik. Nanti kita akan bahas ya, Pak Nur, lebih lanjut. Kenapa kok sekarang fenomenanya anak-anak juga bisa terkena DM? Karena pada biasanya memang lebih banyak terkena pada orang dewasa. Tapi saat ini, itu nanti kita akan pelajari faktor resikonya pada pertemuan ini. Kok bisa sih anak-anak saat ini terkena DM? Padahal ada yang usia 4 tahun, ada yang 6 tahun, seperti itu. Nanti kita bahas di pertemuan ini ya. Oke, nah sebelumnya itu kita sebelum mulai pembelajaran hendaknya kita mulai berdoa ya, berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Semoga proses pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Baik, kita sudah berdoa. Semoga pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik ya. Jadi saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yakni nanti diharapkan Anda mampu untuk menyusun sebuah asuhan keperawatan ya pada pasien dengan gangguan patologi sistem endokrin, yakni diabetes mellitus. Kemudian saya akan menjelaskan skenario pembelajaran. Jadi hari ini kita belajarnya adalah case method, metode pembelajarannya. Jadi nanti
Ya, mahasiswa akan dibagi menjadi 2 kelompok, kemudian saya akan memberikan sebuah kasus dan meminta rekan-rekan semuanya per kelompok untuk menganalisa kasus tersebut. Pemecahan masalah, presentasi dan diskusi kelompok, dan terakhir adalah penilaian dan feedback. Tetapi sebelum saya memberikan sebuah analisa kasus kepada Anda, kepada rekan-rekan semuanya, saya akan menjelaskan dulu, memberikan pemahaman tentang konsep diabetes mellitus. Karena saya rasa nanti Anda bingung takutnya diberikan kasus padahal konsep teorinya saja belum paham gitu ya. Jadi sehingga saya akan memberikan konsep teori dulu baru nanti memberikan kasus kepada rekan-rekan semuanya. Nah, ini pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, yakni berkaitan dengan diabetes mellitus, 4 pilar DM, kemudian perumusan diagnosa, dan intervensi keperawatannya. Nah, ini berkaitan dengan DM. Tadi Nur Hidayat bertanya, apakah memang bisa kena anak-anak, bisa ke orang tua seperti itu? Jadi bisa. Ya, sekarang kita bahas dulu secara definisinya. Jadi DM itu adalah suatu masalah ya yang terjadi karena gangguan pada organ di dalam tubuh kita. Organ apa itu yang dimasuk? Organ yang dimaksud itu adalah pankreas. Jadi setiap diri kita ini punya pankreas, Bapak Ibu, yang fungsinya itu adalah untuk menghasilkan suatu hormon yang disebut dengan insulin. Adakah bapak-bapak di sini atau rekan-rekan di sini yang mungkin tetangganya atau eh, saudaranya yang terkena diabetes mellitus atau sering disebut dengan penyakit gula ini yang mereka terapinya disuntik insulin? Ada, Bu. Kenapa bisa ada? Ya, kenapa harus disuntik insulin? Karena ini tadi kegagalan dari pankreas untuk memproduksi atau menghasilkan insulinnya. Ataupun kalau menghasilkan insulin itu tidak cukup. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, tadi udah tahu DM, apa sebenarnya insulin? Apa sebenarnya fungsi dari insulin? Kenapa insulin? eh, Kenapa insulin itu bermanfaat sekali untuk kita gitu ya. Insulin itu fungsinya adalah Bapak Ibu untuk membantu mengontrol kadar gula darah. Membantu kontrol kadar gula darah. Jadi setiap makanan yang kita makan itu, jadi nanti dia akan dirubah menjadi gula. Nah, fungsinya insulin ini dia akan mengubah gula yang kita makan ya, misalnya karbohidrat yang kita makan, itu semuanya akan dirubah menjadi energi. Sehingga sel-sel dalam tubuh kita mendapatkan energi. Tapi bagaimana kalau dengan orang yang pankreasnya sudah rusak, insulinnya kurang, tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Akibatnya apa? Gula darahnya menjadi tinggi. Nah, kemudian kalau misalnya di sini ada rekan-rekan yang saudaranya mengalami DM, tanda apa yang dirasakan oleh pasien DM? Ada yang tahu? Susah tidur, Bu. Susah tidur. Oke, jadi Banyak makan. banyak makan. Jadi rekan-rekan semuanya ada 3 ciri khas dari DM. Yang pertama, orangnya banyak makan atau disebut polifagi. Kemudian sering minum dan sering juga buang air kecil. Terkadang pada malam hari itu sampai 10 kali misalnya ya dalam buang air kecil. Kemudian pada saat pemeriksaan itu gula darahnya itu tinggi lebih dari 200. Jadi ini adalah cakupan dari DM-nya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan Nur Hidayat. Apa saja faktor resikonya? Nah, kenapa anak-anak sekarang itu banyak terkena atau mengalami DM? Pertama, alasannya adalah faktor resiko utama itu adalah diet yang tidak sehat. Mungkin kita semua sering melihat ya anak-anak yang sering minum kemasan ya yang gulanya tinggi 40 gram, 50 gram dan itu mungkin satu hari itu bisa berapa botol gitu. Bayangkan kalau dalam waktu yang lama, akibatnya nanti apa? Akan terjadi yang disebut dengan resistensi insulin. Jadi insulin itu rekan-rekan semuanya kalau ketemu dengan gula, dia akan berikatan seperti gembok dan kunci. Jadi kalau misalnya dia resisten, dia nggak bisa lagi mengubah gulanya menjadi energi, akibatnya menumpuk di dalam darah. Pada saat diperiksa, gula darahnya meningkat. Kemudian kurang aktivitas fisik. Jadi bagi kita yang kurang aktivitas fisik, mungkin sekarang udah mulai harus sering-sering aktivitas fisik, bisa jalan 30 menit, misalnya dimulai dari hal-hal yang sederhana, tapi itu memberikan dampak yang
sangat baik. Kemudian ada juga kegemukan. Sebenarnya kalau kegemukan ini bukan hanya eh, menyebabkan DM, tapi juga bisa menyebabkan penyakit jantung gitu ya. Keturunan. Keturunan sebenarnya kita tidak bisa judge. Misalnya kalau ibunya DM, anaknya pasti DM. Tidak bisa seperti itu. Tapi balik lagi ke DM tipe mana dia. Karena DM itu ada dua rekan-rekan. DM tipe 1, DM tipe 2. Dan terbanyak kasusnya itu adalah DM tipe 2 yang disebabkan karena pola hidup yang tidak sehat. Nah, ini tadi rekan-rekan tanda dan gejalanya ya, banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Menurut rekan-rekan yang mungkin tadi ada keluarganya gitu ya yang mengalami DM, apakah ada sering mengalami kesemutan atau sering kebas gitu ya, lukanya sulit sembuh atau misalnya gangguan penglihatan juga. Ini akibat dari gula darah yang tinggi. Gula darah yang tinggi itu bisa menyebabkan pembuluh darah dan saraf itu menjadi rusak. Makanya kalau pada pasien DM itu dia sering kesemutan, kemudian sering kebas, itu disebabkan karena hal itu. Kemudian gangguan penglihatan. Ini nanti saya akan lebih jelaskan lagi secara detail berkaitan dengan komplikasinya. Nah, ini tadi. Jadi kita bayangkan semuanya bisa membayangkan gitu ya. Kalau sudah terdiagnosis penyakit ini, banyak sekali komplikasi yang akan terjadi. Bisa gagal ginjal kronis, penyakit diabetik gitu ya, katarak atau gangguan penglihatan dan penyakit jantung hingga stroke. Lalu apa upaya yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah tentunya pencegahan lebih baik, preventif, upaya preventifnya. Kok bisa menyebabkan semua komplikasi ini? Karena itu tadi, saat gula darah tinggi, jadi pembuluh darah kita itu bisa rusak, ya. Awalnya bisa toleransi, tapi lama-kelamaan bisa mengalami kerusakan. Karena pembuluh darah ini banyak memperdarahi ke ginjal, memperdarahi mata gitu ya, memperdarahi jantung. Seperti itu. Sehingga banyak juga kasus sekarang mungkin yang viral di berita gitu ya, bahwa anak-anak banyak yang mengalami gagal ginjal kronis menjalani HD atau hemodialisa yang disebabkan karena DM. Begitu kira-kira itu bayangan untuk akibat kalau sudah terkena diabetes mellitus dan gula darahnya tidak terkontrol. Nah, ini untuk penata laksanaannya yang penting pola makan nutrisinya dijaga. Kita jangan sampai nanti nggak makan nasi. Kita butuh energi karena sel kita butuh metabolisme. Yang harus kita lakukan adalah mengatur jumlah makan, jenis makanan, kemudian jumlah. Jadi karbohidratnya nasi didikitkan, tapi banyakin serat, sayur seperti itu. Sehingga nanti kalau makanan tinggi serat itu proses pencernaannya lama, rekan-rekan semuanya. Sehingga nanti kalau proses pencernaan terjadi, gula menjadi gula itu prosesnya lama. Kalau misalnya kita gulanya naik, itu tidak akan mendadak dangdut gitu ya. Tiba-tiba naik tinggi, enggak, karena proses pencernaannya yang lama. Kemudian apa yang harus dilakukan? Rutin terapi farmakologis, jangan ditinggalkan. Kalau sudah suntik insulin, harus rutin. Kalau minum obat, harus diberi minum obat secara teratur. Aktivitas fisik. Kemudian sering mencari informasi, gitu ya, berkaitan dengan penyakit ini. Oke, ini saya sudah menjelaskan tentang konsep ya Bapak Ibu. Adakah yang mau bertanya atau sudah bisa dipahami berkaitan dengan konsep teori diabetes mellitus? Bu, saya bertanya, Ya, Bu ya Surani, ya silakan. terkait dengan keperawatan ya, apa pertimbangannya dalam menentukan prioritas diagnosa terhadap pasien DM ini, Bu? Oke, nanti kita belajar tentang asuhan keperawatan setelah saya membagikan kelompok, nanti saya akan munculkan kasusnya. Nanti saya jelaskan ke Sur Ani untuk bagaimana cara menentukan prioritas diagnosa. Baik, Seperti Bu. itu. Nah, jadi ini pembagian kelompok karena kita ada 6 orang. Ini ada tim 1, ada tim 2. Ini sudah saya acak ya pengelompokannya dengan menggunakan aplikasi Fickerwell. Jadi saya tidak pilih kasih nih. Jadi ini memang pure dari aplikasinya. Jadi kelompok 1 itu ada Nur Hidayat, ada Aryo, ada Hendy. Kemudian tim 2-nya ada Ina, ada Suryani, dan Hari Atmaja. Nah, jadi tadi seperti skenario kita awal, nanti saya akan memberikan sebuah kasus yang mana nanti harus dianalisa per kelompok. Sudah tahu ya masing-masing kelompoknya? Udah tahu, Sudah. Bu. Ibu. Oke, silakan untuk menganalisa kasus ini.
Ya, dari kasus ini nanti silakan Anda mencari data pengkajian, kira-kira diagnosa keperawatannya apa, dan intervensi untuk menentukan ya mana nih intervensi yang baik atau penata laksanaan yang baik untuk kasus ini. Nah, silakan Anda berdiskusi, rekan-rekan semuanya berdiskusi kelompok. Saya berikan waktu 30 menit. Nanti kita akan diskusi dan mempresentasikannya. Oke, Ya, tadi Bu. sudah kita menjalankan diskusi ya. Kelompok 1, kelompok 2 sudah melakukan presentasi. Ternyata kalau dilihat kelompok 1 dan kelompok 2 ada perbedaan. Oh, ternyata kelompok 1 menegakkan diagnosa pertamanya adalah ketidakstabilan gula darah. Sedangkan kelompok 2 menegakkan diagnosanya itu adalah defisit nutrisi. Karena pada kasus itu terjadi penurunan berat badan yang banyak. Oke, nggak apa-apa ada perbedaan. Makanya kita berdiskusi tadi gitu ya. Nah, sekarang saya akan meluruskan gitu ya. Jadi, yang tepat tadi berkaitan dengan prioritas masalah, ini berkaitan juga dengan pertanyaan dari Surani tadi ya, bahwa eh, prioritas masalah itu ditentukan dengan kondisi pasien. Yang mana nih masalah yang harus kita atasi? Kalau misalnya tidak kita atasi, ini akan memberikan dampak yang lebih bahaya. Makanya kita harus dulukan. Yang pertama, yang paling tepat diagnosa yang diangkat itu adalah tetap ketidakstabilan gula darahnya dulu yang diatasi. Karena apa? Gula darahnya tinggi. Ya, kemudian baru nanti seiring dengan proses untuk penata laksanaan dari masalah yang pertama, kita lakukan eh, implementasi atau intervensi untuk defisit nutrisi. Begitu ya. Tapi sejauh ini proses diskusinya sudah berjalan baik. Rekan-rekan semuanya sudah aktif gitu ya untuk memberikan tanggapan. Nah, ini saya memberikan penguatan berkaitan dengan materi asuhan keperawatan. Ingat rekan-rekan semuanya, 5 proses dalam asuhan keperawatan. Mulai dari pengkajian, perumusan diagnosa, intervensi, sampai ke evaluasi keperawatan. Nah, tadi saya melihat tapi di kelompok 2, penulisan diagnosa keperawatannya itu ketidakstabilan gula darah. Berarti mungkin kelompok 2 kurang mengingat gitu ya. Ternyata coba kita ingat lagi apa aja komponen yang harus ada pada diagnosa keperawatan. Harus ada problemnya, harus ada etiologi dan harus ada simptomnya. Jadi yang benarnya seperti apa? Seperti kelompoknya Pak Nur kelompoknya Nur Hidayat tadi. Nur Hidayat tadi menyebutkan misalnya gangguan nutrisi berhubungan dengan ditandai dengan apa. Jadi semua komponen diagnosa ada gitu. Tapi nggak apa-apa, kita belajar untuk perbaikan ke depannya. Kemudian dalam menyusun intervensi, tadi pertanyaan Sureni, prioritas masalah. Kita sudah menentukan prioritas masalah. Yang pertama ketidakstabilan misalnya. Lalu apa lagi yang kita lakukan? Kita lihat, kita ingat bahwa kita mempunyai buku panduan ya, 3S, SDKI, SLKI, dan SIKI. Jadi panduannya itu. Jadi kita tentukan kriterianya apa nih? Kriterianya sehingga intervensi kita ini bisa dikatakan berhasil. Nah, kemudian baru kita susun rencana mulai dari observasi, terapeutik, kolaborasi, dan edukasi yang harus diberikan kepada pasien tersebut sehingga nanti masalahnya diharapkan bisa teratasi dengan implementasi yang dilakukan. Oke, tadi udah saya berikan penguatan, kemudian kita sudah mempelajari konsep, kita sudah berdiskusi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah terjawab tadi pertanyaannya Sureni ya, bahwa kita menentukan prioritas itu berdasarkan kegawat daruratan dari masalahnya, mana yang harus diatasi lebih dahulu. Sehingga nanti tidak mengancam nyawa lah seperti itu. Jadi misalnya kalau ada gangguan nafas dengan nutrisi, tentunya yang kita utamakan untuk dilakukan intervensi adalah gangguan pola nafas tidak efektifnya. Karena kalau kita terjadi gangguan, nanti kebutuhan oksigen kita tidak terpenuhi ya kan? Kalau nutrisi, perbaikannya membutuhkan waktu. Jadi bisa beriring dengan masalah pertama teratasi, kita tetap lakukan. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Lagi? Berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan? Cukup. Jelas, Bu. Oke, sudah cukup jelas. Nah, sekarang saya minta perwakilan dari rekan-rekan semuanya untuk menyimpulkan
apa yang sudah materi yang sudah kita sampaikan. Tadi kita udah belajar konsep teori gitu ya. Jadi kita harus lebih aware ya rekan-rekan kalau misalnya ada misalnya orang-orang di sekitar kita gitu ya yang tanda gejalanya banyak kencing, banyak minum, banyak makan. Harus lebih aware karena kita perawat. Kita udah harus bisa mengidentifikasi. Itu. Ada yang bisa menyimpulkan mungkin Pak Heri? Ya, saya menyimpulkan, Bu. Dan jadi diabetes mellitus itu ada banyak faktornya. Pertama itu Benar faktor sekali. keturunan, ya. Yang kedua pola makan. Nah, yang paling banyak itu memang sebenarnya pola makan sih, bukan karena faktor keturunan. Ada juga faktor keturunan, tapi yang paling banyak menimbulkan itu karena pola makan. Mungkin itu, Bu. Baik, terima kasih. Jawabannya benar sekali ya. Pernyataan kesimpulannya salah satunya berkaitan dengan faktor resiko. Seperti tadi yang disampaikan bahwa memang eh, pola makan, ya, pola makan, diet yang tidak sehat itu menjadi penyebab utama saat ini dari diabetes mellitus tipe 2 gitu ya. Ada lagi yang bisa menyimpulkan, menambahkan dari pernyataannya Pak Hari, pernyataannya Hari, ada? Oke, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami ya rekan-rekan semua. Mudah-mudahan nanti apa yang kita pelajari Anda bisa susun menjadi laporan yang bagus gitu ya untuk penilaian. Nah, kemudian sesuai dengan RPS juga pun kita ada tugas individu. Jadi tugas individunya silakan dikumpulkan di e-learning, kemudian atau ada alternatif yang kedua dikumpulkan melalui Google Drive gitu ya. Sehingga nanti saya bisa melihat nih, ada tugas individu, ada tugas kelompok, ada berarti saya menilai kognitif Anda, kemudian saya menilai juga psikomotor dalam proses diskusi. Jadi itu adalah penilaiannya. Jadi bukan cuman dari tugas yang kita buat, tapi semuanya digabung gitu. Dari kolaborasi kelompok. Karena dari pembelajaran ini, metode yang kita terapkan itu diharapkan nanti bisa meningkatkan critical thinking dari rekan-rekan, kolaborasi dalam melakukan diskusi, kemudian komunikasi juga bagus gitu ya. Kemudian juga kita bisa paham ya, menerapkan apa yang sudah dipelajari kepada nanti kalau misalnya PKK ya, praktek klinik rumah sakit itu sudah bisa melakukan dengan baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Waktunya sudah habis, Ibu. Jelas, Ya. Bu. Baik, mungkin itu saja ya pertemuan kita hari ini. Saya akhiri, nanti kita pertemuan 15, kita presentasi kelompok. Nanti silakan dipersiapkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Barda. Langsung saja saya serahkan pada Prof. Badeni, silakan Prof. Silakan, ada yang komen? Prof, izin menanggapi. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Dengaran. terdengar Oh, Pak. ya. Ya, terima kasih. Tadi Bu Balda juga presentasinya sangat bagus ya. Saya suka sekali. Benar-benar menerapkan apa yang sudah kita pelajari selama pekerti ya. Mulai dari itu metodenya seperti apa. Itu juga mengkaitkan kira-kira di kampus saya ada apa nih yang sesuai. Jadi contohnya ada link absensi online. Itu juga ada e-learning, juga dikasih tahu di powerpoint-nya. Jadi benar-benar kita nih bukan, saya menilainya bukan kayak seolah-olah lagi ada di kelas ibu, di sekolah ibu. Jadi bukan seperti presentasi buat penugasan pekerti ini, Bu. Jadi saya juga sangat menikmati sekali. Ada pembagian kelompoknya juga udah ditentukan nama-namanya. Jadi ini memperlihatkan kalau Ibu Balda ini sangat mempersiapkannya ini sangat matang sekali gitu. Terima kasih Pak. Yang lain, silakan. Izin menanggapi, Prof. Iya. Saya Hendy, izin menanggapi. Mungkin mirip seperti apa yang dikatakan oleh Pak Aryo tadi. Jadi penyajiannya ini sudah cukup runtut, kemudian melibatkan beberapa media seperti video dan lain-lain tadi, dan ada case metodenya, dan ini sudah cukup runtut dan lengkap seperti itu Pak dari saya.
Masih ada? Yang lain? Ya. Ya, tadi prosesnya udah bagus, mulai tujuan sampai penyimpulan pun dari mahasiswanya bagus, medianya sudah ada. Hanya penggunaan bahasa tadi sebelumnya bahasa tapi masih lagi. Kita masih menggunakan kata kesimpulan. Yang benar adalah Simpulan. simpulan. Baik, Ya, Prof. ya. Karena dari kata simpul itu tali, simpulan itu ikatan dari tali itu. Kalau kesimpulan mendengar proses. Yang kedua juga bahasa lagi tadi kan ini dirubah. Kata dasarnya itu ubah, bukan rubah. Ya, maka jadi diubah, Diubah. bukan dirubah. Dirubah. Kalau dirubah di binatang berarti binatang rubah. Ya, itu yang perlu menjadi salah tapi sering banyak digunakan gitu. Ya, ini terutama dari kata ini simpulan dibaca dinyatakan dalam bentuk kesimpulan. Nah, itu yang belum jadi perhatian apa namanya kita semua karena kita pendidik, kita harus bisa menjadi contoh. Ya, bukan memberi contoh, kalau memberi contoh sekali. Ya, tapi kalau perilakunya enggak sesuai dengan apa yang kita berikan, maka kita justru akan dicibiri oleh mahasiswa kita karena kita tidak bisa menjadi contoh. Ya, mencari apa yang kita sampaikan harus sesuai sebagai pendidik. Ya, ini harus marilah kita sama-sama hati-hati itu mengucapkan bahasa yang benar. Ya. Jangan berkali-kali nyatakan gunakan bahasa Indonesia yang benar sesuai dengan IZD, tapi dia sendiri tidak menerapkan. Nah, ini yang perlu jadi perhatian ya. Ini saya kira itu ini dari saya. Baik, terima kasih, Ya. Prof. Ya.